Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadila dan PM 25782114 dari kelas RI2D. Nah, di sini saya membuat video soal lagi, yaitu tentang tentang apa itu kita melihat apa investigasi TCP IP and OSI models in action. Nah, kita melihat bagaimana OSI layer itu, OSI model itu bergerak, bekerja sama TCP IP-nya itu. Nah, di sini yang pertama kita masuk ke simulasi mode. Di sini paling bawah nih sebelahnya kanan real time ini kita masuk ke simulasi mode. Nah, kita masuk ke simulasi mode terusan kita ini edit filter button toggle to show on, ini udah HTTP ya, di sini udah HTTP. Nah, setelah itu kita masuk ke web client, kita ketik ini apa ini, masuk ke web browsernya, kita klik link itu. Kita tunggu. Kita www.osi.local tadi, kita go. Nah, di sini kita apa itu agak kebesaran juga sih. Nah, di sini mana nih perintah ya. Nah, di sini kita masuk ke forward ya, capture forward ini kita klik 4 kali. 1 2 3 4. Nah, ini hostname unroseable. Nah, di sini kita edit filter. Nah, di sini kita jangan lupa aktifin HTTP. Aduh, ini di show all none dulu, baru di edit filter. Kita HTTP aktifin. Nah, habis itu kita go sekali lagi. Nah, di sini kan gagal. Kita go. Sini kita klik 4 kali. 1 2 3 4. Masih lokal udah betul, tapi ini nggak mau jalan di sini. Kita klik ulang www.osi lokal, kita go. Nah, di sini harusnya ada keluaran sending nih, Anda masuk simulasi. Nah, ini berhasil nih, dia bakal ngirim. Kita klik 4 kali. 2 3 4. Nah, di sini udah berhasil. Dia sending. Nah, kita masuk ke simulasi panel. Di event list itu kita masuk ke PDU informasinya di web client yang pertama. Nah, web client yang pertama ini. Kita klik aja ini. Nah, di sini under the outlier kolom, klik layer 7. Under outlier. Nah, di sini outlier kita klik. Nah, di sini HTTP yang keluar ya. What information is sent below the layer and outlier box outlier. Nah, di sini yang outlier yang layer 7 di sini yaitu the server send back a HTTP reply to the client. Kalau yang di client di in layer ini, dia server itu receive HTTP request. Dia menerima HTTP request. Terusan di sini dia mengirim the server itu mengirim balik HTTP reply dari kliennya tadi. Lalu di sini apa nih? What is the for value layer 4 under outlier. Nah, di sini destination port-nya, di sini destination port-nya di sini yaitu mana nih? 1025 yang di outlier. Kalau yang di apa ini? What is the dash? Wah, kayaknya bukan yang ini dia. Kayaknya yang pertama tadi itu. Nah, yang pertama nih yang paling awal ini kayaknya. Nah, di sini nih. Sini cuma outlier doang nih. Nah, di sini HTTP tadi udah HTTP client, the server ngirim. Di sini portnya
Untuk destination portnya 80, yang layar 4 yang di outlayernya. Terusan destination IP di layar 3-nya itu yang outlayer. Destination IP-nya di sini mana? Destination IP-nya 192.168.125. Terusan what information is displayed in layer 2. Nah, informasinya di sini yaitu the next hop yang bekerja di sini Ethernet 2 header ini 00 ini. Terusan di sini kerjanya the next hop IP address is a unicast. Next hop IP address-nya itu bentuknya unicast. Terusan ARP prosesnya itu look it up, melihat ke atas, nah itu membuat ARP table. Lalu the next hop record IP address-nya itu in the table itu, di tabel ARP itu, terusan ARP-nya itu memproses frame-nya untuk membuat destinasi, membuat tujuan MAC address-nya dari the one found in the table yang ditemukan di dalam satu tabelnya itu. Dia membuat ARP table, terusan dia mencari mana MAC address-nya yang cocok untuk IP yang kita tuju tadi itu. Nah, lalu the face itu mengenkapsulasi the PDU ke Ethernet frame. Nah, di sini dia tuh bakal mencari apa itu? Mencari. Dia bakal mencari MAC address tujuannya itu. Nah, kan dia tahu IP tujuannya. Di sini mana nih? IP ini yang ini tapi belum tahu MAC address-nya. Terus kan dia nyocokin dia buat tabel ARP-nya itu, dia ngirim ke send semua IP-nya itu, IP mana yang cocok itu. Terus kan IP ini yang cocok, dia bakal ngirim balik MAC address yang dia punya itu. Nah, ini the outbound PDU detail lab. Nah, klik the outbound PDU detail lab. Nah, ada information Ethernet 2. Dan di sini ada destination MAC, source MAC, pesan modelnya, OSI modelnya, destination OSI layer. Terus the outbound NAS Ethernet MAC address-nya. Nah, di sini destinasi share IP-nya di sini ada 192.68.11. Destinasi IP-nya, IP tujuannya itu 192 ini. Pesan di sini ada apa namanya destinasi MAC. Oh, ini source address-nya, destination address-nya, model tab under layer 2. Layer 2 ini. Check in article point Windows. Nah, lalu what is the reason HTTP section of the PDU detail OSI model. What the outbound format recent the layer. Nah, coba kita klik yang ini. Destination PDU, destination address-nya tapi yang 3 ini nih. Nah, ini yang tadi itu event list type apa ini inlier column with the outlier column. What the major difference? Nah, di sini yang perbedaan apa nih? Inlier column with outlier column, what are major difference? Nah, di sini yang berbeda tuh pas di layer 3 nih. Di sini apa itu kan source IP-nya di sini 16.1.1. Nah, di sini source IP-nya 16.125. Dan di sini destinasi IP-nya 1254, di sini 11. What the closest call block under info column. Nah, di sini ada 4 sih, dia web client-nya mengirim request-nya 4 kali. Dia kirim ke web server menjawab, ngirim balik lagi ke web client. Nah, lalu di sini kita masuk yang nah, di sini kita masuk yang ke bagian apa ini? Ini close the NF1 Windows. Kita ini klik show all on. Nah, kita klik 2 kali ya. Nah, di sini keluar banyak nih. Ada DNS, ARP, DNS, TCP, HTTP. Nah, banyak yang keluar.
What additional event types are displayed? Nah, typesnya tadi ada HTTP, TCP, DNS, ARP. Nah, lalu klik DNS yang pertama. Nah, yang pertama ini ya. Kita klik paling atas nih. Nah, di sini OSI modelnya itu kita klik yang layar 7. Nah, layar 7 ini DNS ya, bukan HTTP. Yang tadi kan itu HTTP yang pas sebelumnya tadi itu. Nah, di sini DNS. Nah, di sini DNS client tuh mengirim DNS query to the DNS server. Terus nah ini sama nih DNS client yang DNS query to DNS server is very useful information to help understand what is query connection progress. Okay, the outbound PDU detail what resolution the name field DNS query. DNS query mana nih? Nah, DNS query ini namenya variable length. Nah, di sini tadi yang kita ngeping itu apa bukan ngeping sih, yang kita masuk ke web browser itu kita ini keluar nih. Dia kita minta request tadi yang di sini nih. Link ini. Lalu klik DNS info box in the event list. DNS info. What is valuation and address is the answer section of the inbound detail. DNS info. Ini destination IP-nya, DNS header-nya, transaction open apa nih? Lode akun on name variable length OSI length TTL 8000 length 0 PDU capture. Klik the last DNS info. Oh, kita masuk ke DNS ini nih, apa terakhir? DNS terakhirnya. Nah, ini ya terakhir. Kita tunggu. Nah, DNS terakhir tuh the DNS client receive an address response. Terusan the receive itu DNS-nya merespon contents a reserved IP address for the root domain. The OSI layer sama aja kayak tadi nih. Terusan di sini ganti lengthnya enggak 0. Sini ada tertera IP-nya. DNS query-nya ini tadi DNS answer-nya nih. DNS answer. In the answer section of the inbound ada detail. Nah, di sini namanya variable length. Tadi yang OSI jawabannya ini type. Sini kelasnya 1, TTL-nya ini, lengthnya ini 4, IP-nya tertera nih juga. Lalu find the first HTTP. For HTTP. For HTTP pertama. Nah, ini. Nah, HTTP pertama kita masuk ke layar 4 di OSI modelnya layar 4 di sini and the layer in layer and out layer. Find the first HTTP. Ini kan yang pertama. Ini yang pertama. Tapi di sini nggak ada in layernya, cuma out layernya. Nah, layer pertama nih TCP-nya Azure portnya 1025, destination portnya 80. Nah, coba kalau yang di sini nggak ada malahan kan. Ini HTTP yang pertama. Nah, di sini tuh mengirim segmen informasi the sequence number 1 yaitu sequence number 1 to ACK number 1 to and the data length 102. Lalu klik the last TCP. Klik the last TCP. TCP-nya ini kita masuk ke OSI layar 4.
is the purpose shall be item for. Nah, di sini share IP, share portnya sama destination portnya 1025 ini. Nah, di sini the device session TCP ACK segment and the connection to yang mengkoneksi ke IP ini di dalam port yang 1025. Lalu dia receive segment information desktop number 104, ACK number 27, and the data length 20. Data CP segment has the expanded peer square number. Lalu the device sets the connection state to close, pesan menutup. Udah sih, mungkin itu aja sih. Ini kita cuma review tentang apa itu OSI layer dan TCP/IP, tentang cara kerja layernya itu. Mungkin cukup sampai sini aja untuk video yang ini, paket tracer ini, yang OSI layer ini, investigation the TCP and OSI model in action. Cara bekerja OSI layernya itu. Bila ada salah kata atau kata-kata yang berkenan, saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.